Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai magnet Indonesia bagi bangsa Eropa, kelas 11 Sejarah Indonesia paket C. Langsung saja, sumber daya alam yang menjadi rebutan. Berabad-abad lalu, bangsa Eropa sudah menjalin hubungan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena kekayaan alam Indonesia banyak diminati bangsa Eropa untuk dijadikan bahan perdagangan di negerinya. Pada masa itu, sebutan wilayah Indonesia dikenal dengan Kepulauan Nusantara, wilayah kepulauan yang banyak menghasilkan rempah-rempah serta sumber alam lainnya. Hubungan itu diawali dengan perdagangan. Namun karena keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk memperoleh keuntungan yang besar, maka hubungan terus berubah menjadi penguasaan atas sumber daya alam manusia. Upaya penguasaan sumber daya di bumi Nusantara ini menjadi persaingan antara bangsa-bangsa Eropa yang menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan di wilayah Nusantara. Berikut adalah negara Eropa yang datang ke Nusantara di masa lalu, hubungan dan perannya pada masa itu. Yang pertama, Portugis sebagai perintis. Portugis adalah bangsa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah lain yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Alasan Portugis melakukan perdagangan dengan daerah-daerah lain karena tidak memiliki kekayaan agraris. Nah, tadi Portugis merupakan negara yang pertama datang ke Asia melakukan hubungan perdagangan. Ekspedisi Spanyol menemukan Pulau Rempah, Maluku. Pada masa kekuasaan Raja Charles V, Spanyol mengutus Ferdinand Magellan pada tahun 1480 sampai 1521 untuk menemukan Kepulauan Maluku sebagai pulau penghasil rempah-rempah yang bermutu tinggi. Sebelum menemukan Maluku, Magellan menemukan sebuah kepulauan pada tahun 1521 yang oleh Raja Philip II dari Spanyol dinamakan Filipina. Kedatangan Spanyol mengusir Portugis yang sudah lebih dahulu sampai di Maluku. Tentu saja terjadi perseteruan keduanya. Persaingan antara dua negara Eropa ini terjadi bersamaan dengan pertentangan antara Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Sultan Ternate bersekutu dengan Spanyol dan Sultan Tidore bersekutu dengan Portugis. Hasil perundingan disepakati Perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Nah, perjanjian ini membagi kekuasaan Spanyol dan Portugis. Spanyol berkuasa atas Meksiko ke arah barat sampai Kepulauan Filipina, sedangkan Portugis berkuasa atas Brazil ke arah timur sampai Kepulauan Maluku. VOC, pintu masuk Belanda ke Indonesia. Belanda mengaitkan antara ekonomi dan politik. Belanda berhasil sampai ke Asia pada abad ke-16 setelah mendapatkan peta dan informasi dari bangsa Italia. Pada tahun 1595, Belanda sudah memulai berdagang di Sunda Kelapa dan Banten. VOC bertahan hingga tahun 1799 sampai tahun 1619. VOC belum memiliki pusat perdagangan di Asia, sehingga Gubernur Jenderal VOC harus berkantor di sebuah kapal VOC yang berada di perairan Nusantara. Pada tahun 1605, VOC membangun kerjasama dengan Ambon dan Ternate. Kerjasama ini didasari untuk mengusir Spanyol dan Ternate dengan imbalan monopoli cengkeh di seluruh wilayah Ternate. Laksamana Cornelis Matelieff berusaha mewujudkan kerjasama tersebut dengan membangun benteng pertama yang diberi nama Fort Orange, dilanjutkan dengan pembangunan Fort Nassau di Pulau Moti, Fort Willemstad di Takome. VOC juga berhasil merebut benteng Spanyol di Pulau Bacan dan diberi nama Fort Barneveld.
Lanjut, Inggris mengikut jejak Portugis dan Spanyol. Nah, Inggris terinspirasi oleh keberhasilan Portugis dan Spanyol menemukan penghasil rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Francis Drake memimpin ekspedisi pertama yang berhasil mencapai Ternate mengikuti jalur pelayaran yang ditempuh Magellan pada tahun 1579. Ekspedisi selanjutnya dipimpin oleh Thomas Cavendish pada tahun 1586. Lanjut, pada bulan Agustus 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Janssens melarikan diri dan tertangkap di Tuntang Salatiga. Janssens menandatangani perjanjian Tuntang pada tanggal 18 September 1811 yang berisi tentang seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Kedua, utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Yang ketiga, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Lanjut, Inggris menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk mengatur pemerintahan Inggris di Indonesia. Raffles menjalankan pemerintahannya dengan dipengaruhi semangat revolusi Perancis, yaitu kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Raffles juga menghapus rodi dan sistem tanam paksa, menjadikan bupati sebagai bagian dari pemerintahan, dan pemerintah kolonial sebagai pemilik tanah yang melahirkan sistem sewa tanah. Kekalahan Napoleon menyebabkan Inggris terpaksa menyerahkan kekuasaannya di Indonesia kepada Belanda pada tahun 1814. Nah, sistem sewa tanah ini dilanjutkan oleh Belanda sampai tahun 1830. Nah, berikut tadi magnet bagi negara Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih.